Halo teman-teman, hari ini saya bikin video sama suami Hai. tercinta, Sam. Saya ingin cerita lagi lebih jelas tentang kesaksian saya yang kemarin, video yang sebelumnya. Hari ini saya mau cerita yang lebih lengkap gitu. Kemarin waktu terakhir waktu saya kena sakit bulan Agustus 2020 kita ke Dubai, terus saya dinyatakan kena ada tumor di mulut rahim dan itu timbul kanker ganas di situ. Dan dibilang stadium 2. Akhirnya saya di sana diradiasi 25 kali, di kemo 5 kali di sana. Setelah itu 3 bulan, kita 3 bulan di Dubai, terus kita kembali ke Surabaya. Dan setelah itu diperiksa, itu tumornya hilang, bersih. Tapi setelah itu 3 bulan kemudian tumbuh baru di tempat baru, dan itu menyebar bulan Maret, menyebar ke lymph node, dan itu sel kanker ganas ya, tumbuh di samping dari mulut rahim dan di lymph node, itu menyebar di sana. Jadi disarankan dokter saya harus kemo 6 kali di Jakarta. Waktu itu kita ke sana, ke Jakarta bulan Maret 2021. Setelah itu kita juga minta pendapat dari dokter Dubai dan dokter Singapura. Di sana mereka kita telepon dari sini kan, mereka bilang itu karena itu ganas sebaiknya langsung di kemo aja, nggak boleh dioperasi. Saya pikir kan mau operasi angkat kandungan, tapi nggak boleh karena memang kalau ganas, kalau ada sel kanker harus di kemo dulu. Memang kalau sudah hilang baru boleh angkat kandungan, karena kalau enggak bisa menyebar. Jadi Setiap kasus beda. ya, Ini kasus tidak boleh angkat. ya. Jadi nggak diangkat, harus di kemo 6 kali gitu. Terus setelah itu ini apa? Apa ini? Ya, akhirnya saya mulai start kemo. Terus by the way, tapi aku mau cerita sedikit. Waktu di Dubai itu Sam yang mulai bertobat lah, dia yang mulai kembali sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dia mau kembali sama Tuhan. Sedangkan saya masih separuh-separuh gitu. Sam yang selalu baca Alkitab, dia yang selalu doain saya terus, suami yang baik, jaga saya, masakin untuk saya, urus saya setiap hari. Dan ya, dia yang doain terus setiap hari, pagi siang malam doa terus. Dia minta saya yang doa, ayo Mary doa Mary. Ih Sam, saya nggak bisa doa Sam, kamu aja Sam gitu. Terus saya hari-hari Sam suruh nonton khotbah di YouTube atau putar lagu rohani, saya malah buka TikTok gitu. Jadi ya kayak gak niat gitu loh. Di alur juga. Akhirnya waktu di Jakarta saya yang mulai akhirnya berserah sama Tuhan. Saya pasrah sama Tuhan, saya kembali sama Tuhan. Dan waktu mulai jalani kemo ketiga, nah itu yang saya dikasih kirim saat teduh sama teman. Nah, jadi waktu itu tanggal tanggal 27, sebentar di sini. Tanggal 27. Tanggal 27 ya ini. Sorry, ini tanggal berapa? No, not this one. Sorry. Nah, tanggal 27 April saya bertengkar sama Sam, ngomong ya kita ribut-ribut gitulah. Nah, terus tentang ya kayak saya itu kan keras gitu, nggak, sifatnya suka marah-marah apa gitu-gitu. Terus akhirnya kita telepon Cenensi itu yang selalu bantu kita. Dia bilang sama Sam harus kasih agape, ngomong gitu sama Sam. And then hari Rabu, ini tanggal 27 itu hari Selasa malam. Hari Rabu saya tuh nonton saat teduh. Saya nonton saat teduh, terus Pastor Philip bilang kalau nanti hari Sabtu ada didoakan suami istri untuk kasih agape. Terus saya bilang sama Sam,
pas ya, kita kan memang lagi baru bertengkaran, disuruh harus kasih agape. Jadi kita ikut nanti Sabtu sama Pastor Philip supaya kita didoain sama-sama gitu. Ya udah, akhirnya kita tunggu Udah sampai belajar. hari Sabtu. Terus itu pas tanggal 1 Mei, Pastor Philip itu waktu dia bilang sama kita, suami istri pegang tangan, dia mau doakan. Sam nggak mau pegang tangan saya yang pegang tangan dia. Ya, terus akhirnya waktu didoain, setelah itu Pastor Philip kasih tahu dia ada vision gitu. Dia bilang Ini, ada, I have ya it here. kalian lihat. Letakkan tangan Anda. Ada seorang istri seseorang, Anda punya kista dan berubah menjadi tumor ganas baru didiagnosa. Dengar firman Tuhan kepada sang istri dulu, don't worry, you akan sembuh. Suaminya, cukup dengan Anda punya suami yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Puji Tuhan, itu berkat tiada duanya. Hai suaminya, saudaraku, cintai aja. Kasih itu tidak pernah gagal. Keep loving your wife. Pray for your wife. Doakan terus. Cintai dia. Kenyangkan dia dengan kasih Yesus melalui cinta kasih. Dalam waktu 3 minggu, maka 3 minggu pertama. tumor ganas itu akan berubah kembali, rewind, menjadi kista biasa. Lalu 3 minggu kemudian, dia akan lenyap total. Tapi jangan Anda yang mereka-reka. Pergi ke dokter, dapatkan fotonya. Itu persis sama sekali is not found in your wife's body. Tidak akan ditemukan di dalam badan istri Anda. Cintai aja. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada pria yang sempurna. Tapi hari ini, pakailah kesempatan ini untuk belajar mengasihi lebih. Saya yakin kasih tidak pernah gagal. Kasih besar kuasanya. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama mengangkat Jadi tangan kita. memang waktu kita konsultasi sama dokter Dubai, sama dokter Singapura, sama dokter Jakarta juga sama. Kalau saya kemo, nanti kalau 3 kali kemo, terus saya akan di PET scan, dilihat dulu setelah kemo 3 kali gitu. Jadi pada saat tanggal 1 Mei waktu Pastor Philip bilang kalau 3 minggu pertama diperiksa, itu memang pas. Saya lihat itu setelah itu 3 minggu saya periksa gitu loh. Jadi tanggal 1 Mei saya dapat itu pesan itu dan saya mengimani, dan saya merasa kalau Tuhan ngomong itu sepertinya sama saya dan Sam begitu. Yakin sekali kita gitu, benar-benar. Dan tanggal 1 itu dan tanggal 21 Mei memang saya PET scan. 21 Mei 21 Mei PET scan dan hasilnya keluar itu dia tidak tampak hasilnya. Dan Pastor Philip bilang lagi 3 minggu kedua itu saya disuruh MRI. Padahal sebelumnya waktu saya PET scan ini dokternya bilang kamu ini hasilnya bagus, kamu dioperasi aja, angkat kandungan, dia bilang gitu. Tanggal 20 Juni dia bilang gitu. 20 Juni kan berarti 1 bulan. Dan saya pikir ya itu kalau memang jalan itu ya sudah gitu kan, operasi kan. Kalau dia bilang hasilnya sudah bagus, mau diangkat kandungan ya udah angkat gitu. Ternyata Tuhan punya rencana lain gitu. Tuhan sudah bilang 3 minggu dan 3 minggu hasilnya. Jadi waktu tanggal 21 Mei dan setelah itu 3 minggu kemudian saya di MRI. Saya di MRI tanggal 9 Juni, 3 minggu kurang 1 hari. Dan hasilnya normal. Dan dokter bilang nggak perlu dioperasi. Untuk apa dioperasi angkat kandungan? Hasilnya bagus, untuk apa diangkat? Sama aja, nggak perlu diangkat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Dia kasih mujizat. Dan kenapa saya mau kasih kesaksian? Karena saya mau kalian juga mendapatkan mujizat dari Tuhan. That's why mau nangis saya. Jadi untuk teman-teman yang merasa jauh dari Tuhan, kembali sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau kamu punya dosa, kamu rasa berdosa, Tuhan pasti akan mengampuni. Kamu lihat contoh dari saya. Jangan sampai dapat sakit seperti saya baru mau bertobat. Mendingan sekarang sebelum kamu sakit, sebelum kamu dikasih masalah, kembali sama Tuhan. Oke teman-teman. Apalagi yang mau saya ngomong. Akhirnya saya nggak jadi operasi. Dokter bilang
karena saya sudah kemo 4 kali, jadi dilanjutkan aja, sisanya 2 kali dilanjutkan supaya lebih tuntas. Dan ini saya tadi baru pulang rumah sakit, sudah kemo, but I feel good. Aku agak mabok-mabok sedikit, tapi ya mabok rohani. Pikir yang positif. Ini pakai wig juga, kepalanya botak. Sam bilang saya ayam kampung, telur ayam kampung. Terus jadi sekarang saya kemo lanjutan tadi kelima, kemarin kemo kelima, dan nanti 3 minggu kemudian saya akan kemo ke-6. Setelah itu selesai, sudah boleh pulang. Jadi nggak perlu minum obat kemo atau apa, nggak perlu. Oh, Puji kita Tuhan. lihat nanti. Ya, nanti kita lihat setelah selesai kemo, dan nanti mungkin akan PET scan lagi atau apa itu, nanti dokter akan kasih tahu. Tapi puji Tuhan hasilnya semua normal. Dan saya sungguh berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Amen. Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu so real, sungguh nyata. Kalau kita benar-benar mau datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita, Tuhan pasti akan memaafkan kita segala dosa-dosa kita. Asal kita janji untuk tidak mengulangnya lagi, kita mau memperbaiki hidup kita, meluruskan jalan kita. Itu. Amen. Thank you all. Saya ada yang mau disampaikan? Yeah, this journey has been life-changing. Memang kita harus, aku sendiri still agak shock, like wow. Memang kita harus terima kasih Tuhan that His will, Dia punya rencana ada untuk bantu kita dengan ini. But kita juga harus rubah our sifat, Yeah. our thinking. Aku juga belajar banyak tentang surrender, menyerah. Juga jangan cuma pikir material things, uang, business, tapi pikir kita ini hidup cuma sementara. Yeah. Dan memang waktu kita di keadaan susah yang cancer is susah. We've already lewat 1 and now lewat again. Yeah. Sudah di Dubai, sudah kembali, sudah baik, baru again lagi. Ya, kita tidak tahu rencana Tuhan ke depan, tapi kita tetap percaya. We're still hanging on to Him. Yes. Still our faith, whatever happens. As long as we are keep doing our part. And one of our part is to also let you guys know. To tell other people about God's love and about His help to strengthen. Hopefully this helps to strengthen your faith as well. If you're going through, kamu lagi lewati masalah susah, Yeah. jangan give up. Mhm. Give to God. Yes. Jangan putus asa, tapi give to God. Yes. And jalanin apa yang mungkin your pastors or hamba Tuhan yang bilang, okay, kamu harus coba rubah ini, lebih baca, lebih rubah sifat. Untuk saya, the video was agape, kasih agape ke istri. Itu sebenarnya susah, agape. So aku memang betul-betul aku every time agape. Aku Agape. terus untuk berusaha untuk rubah. Memang itu iman tanpa kerja tidak ada guna. In James, right? Apostle James. Iman tanpa kerja tidak ada guna. Kita bisa iman, tapi kalau Tuhan bilang, kalau kamu harus rubah, kamu nggak mau kerja, cuma pasrah, nggak bisa juga. Betul. Well, mungkin bisa, but generally in kasus kita rasa nggak bisa. Yeah. No? So not only pasrah ke Tuhan, surrender to God, but see We have to change. what you can change. Yeah. Apa yang kamu bisa berubah sedikit-sedikit Betul. in your life. This is what we have learned. Yeah. Anyway, thank you very much for listening. God bless you. God bless you all. Bye. Bye. Ah.